Itu yang pertama banget ketika tahu namanya diterima buat jadi magang di KIP itu pasti senang banget. Tapi kalau misalnya kesini-sini itu rasanya udah gak senang doang, campur aduk gitu. Seru juga, tertantang iya, sama selain seru sama tertantang tuh ada deg-degannya gitu loh. Karena ketika ngadepin klien itu jujur ngerasa tertantang banget gitu loh. Tapi di sisi lain deg-degan juga nih, takutnya ada salah atau ada miss segala macam gitu. Tapi ketika udah dilewatin kayaknya enjoy, nyenengin banget gitu. Aku merasa sangat beruntung karena aku bisa mendapatkan pengetahuan, pelajaran, dan juga pengalaman khususnya tentang dunia kerja yang sebelumnya aku nggak dapatkan di bangku kuliah. Pada waktu yang terbilang sangat singkat dengan jarak yang tidak dekat dipisahkan oleh jaringan online bersekat-sekat, anak-anak magang QIP dikumpulkan pada satu tempat, yaitu program magang QIP yang memiliki kekeluargaan yang begitu erat dengan budaya yang hebat, dengan visi misi yang menebar manfaat, dan juga disertai dengan teman-teman dan rekan kerja yang giat dan bersahabat. Juga termasuk pemimpin QIP yang selalu memberikan nasihat untuk bekal kita agar kita sehat, semangat, dan juga bermanfaat. Nah, oleh karena itu aku merasakan magang di QIP itu adalah pengalaman yang luar biasa hebat. Rasanya bersyukur bisa magang di QIP karena mendapatkan relasi baru, kemudian banyak pengalaman dan juga ilmu yang baru yang saya tidak dapatkan sebelumnya. Dan juga saya senang karena saya dapat keluar dari zona nyaman. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Satu, aku sendiri bertemu dengan mentor yaitu Pak Eko yang mengajarkan banyak hal, terutama bagaimana menjadi trainer yang baik, menjadi seorang pengajar yang baik, bagaimana cara membuat modul yang baik, bagaimana cara penyampaiannya yang baik gitu ya. Yang kedua, bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, yang backgroundnya berbeda-beda, mulai dari ras, agama, dan juga dari studi yang mereka ambil juga. Jadi bisa saling sharing satu sama lain, dan itu hal yang menyenangkan yang ditemukan di QIP. Jelas perasaannya campur aduk ya. Kita kayak menjalani keluarga, kehidupan, dan profesional dijadiin satu gitu. Jadi ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita curhat, ada kalanya kita sambat bareng dengan anak magang yang lain, ada kalanya kita juga marah atau kesel gitu dengan atasan atau dengan mentor kita. Ya itu wajar ya selama dalam berdinamika dalam pekerjaan atau organisasi ya. Ada suka dan duka tentunya ketika mempelajari hal baru beserta juga mempraktikannya langsung bersama dengan mentor-mentor dan juga teman-teman dari berbagai daerah dan juga budaya. Pertama seneng gitu ya, terus kemudian optimis karena selalu ketemu dengan teman-teman yang vibes-nya itu positif dan menyenangkan gitu ya. Kita banyak ketawa, banyak cerita dan sebagainya. Dan juga seneng karena banyak ilmu-ilmu baru, banyak insight baru yang mungkin nggak bakal aku dapatkan kalau aku nggak magang di QIP. Jadi pokoknya happy banget lah gitu ya, merasa berkembang banget. Yang pertama bingung, sibuk banget, capek, pusing, kadang takut juga. Tapi lepas dari semua itu, apa yang aku pelajari selama magang di QIP bisa menjadi pengalaman, bisa jadi pelajaran buat kehidupan aku nanti setelah lulus kuliah, di kehidupan profesional aku saat bekerja. Di QIP aku juga bisa ketemu sama teman-teman baru, sharing ilmu baru, bertukar ilmu. Terus aku juga bisa mendapatkan materi-materi yang belum pernah aku dapetin sebelumnya. Materi itu nanti bisa berguna buat aku mengenal diriku sendiri, mengenal orang lain, juga untuk di dunia profesional gitu ya, buat menjadi orang yang lebih baik lagi, yang lebih efektif lagi. Ketika sedang melakukan sebuah proyek, karena dari proyek-proyek tersebut saya dapat belajar untuk menjadi tester, melakukan konseling, membuat report, dan menjadi writer. Dan juga saya dapat bertemu dengan klien yang berbeda-beda. Sesi ketika saya menjadi assessment dan konseling, salah satunya dari teman curhat, terus juga jadi interviewer, nah selanjutnya juga jadi tester, jadi writer dalam menilai kenaikan jabatan dari jabatan-jabatan posisi
manajerial ke atas. Jadi itu benar-benar pengalaman baru yang saya baru dapatkan ketika magang di sini gitu. Di magang sebelumnya saya belum pernah dapatkan, meskipun sama-sama bidangnya di bidang HR ataupun relation ya. Nah, di sini juga banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan anak magang, mulai dari pelatihan, bahkan sampai ke coach karir ataupun konseling secara pribadi dengan psikolog. Jadi ya memang banyak sekali lah manfaat dan imbal balik lah dengan apa yang kita berikan dan mereka juga berikan ke kita. Tinggal kita saja bisa memanfaatkan atau tidak gitu ya. Quantum teaching ataupun QT, di mana kita belajar cara yang efektif untuk mengajar. Di mana saya sendiri juga sadar di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak akan terlepas dari proses belajar mengajar. Jadi menurut saya materi itu yang paling penting dan juga bermanfaat. Ketika pas SNSD, karena di SNSD itu bener-bener diajak buat keluar dari zona nyaman aku banget gitu. Jadi bener-bener oke, bisa nunjukin sisi yang berbeda dari aku yang sehari-hari gitu. Pelatihan quantum teaching. Kenapa? Karena sebagai seorang edukator gitu ya, dan ingin menjadi edukator nantinya di masa depan, dari pelatihannya itu aku sadar betapa sebetulnya aku masih banyak kekurangan dalam presentasi ataupun mengajar, dan melalui pelatihan itu aku tahu harus improve di mana. Bisa kasih konseling ke orang tua, ke mahasiswa, ke teman-teman yang sekolah dari SMP, SMA gitu ya, mengenai potensi dan juga karir yang bisa mereka kembangkan. Nah, di situ aku senang banget karena ketika mereka bisa punya pandangan baru, terus bisa punya pemahaman baru, terus oh iya ya, kok nggak kepikiran, oh iya ya, ternyata aku punya potensi di sini ya, walaupun aku punya kurang di sini, aku punya kelebihan di sini, terus mereka bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang mereka punya. Nah, itu senang banget karena mereka bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Terus kemudian yang aku suka adalah AMT di bagian goal setting, karena di situ aku bisa belajar kalau untuk meraih cita-cita kita setinggi apapun, kita bisa memanfaatkan segala sumber daya. Terus kita juga bisa belajar nih, kira-kira sumber daya apa aja sih yang bisa kita pakai supaya mimpi kita tercapai gitu. Mau setinggi apapun kita bisa capai dengan step by step, tingkat dengan tingkat. Nah, nanti bakal nyampe juga. PEP, Personal Effectiveness Program. Di situ aku belajar menjadi orang yang lebih efektif, bagaimana merencanakan kehidupan aku baik dari jangka pendek, dari jangka panjang, terus apa tujuanku ke depannya, apa cita-cita yang ingin aku capai. Dari situ aku bisa merencanakan kehidupanku ke depan, karirku ke depannya. Terus aku juga bisa belajar buat memanajemen diri biar enggak malas-malasan lagi, biar enggak buang-buang waktu buat hal yang tidak berguna kayak gitu. Materi yang ada di PEP, terutama managerial goal setting ya. Kenapa? Karena sebelum di QEP aku tuh susah menentukan tujuan jangka panjangku itu mau ngapain gitu. Dan setelah di QEP kemudian baru menyadari ya pentingnya menentukan goal setting gitu. Jadi tujuan jangka panjang tadi kita breakdown ke tujuan yang lebih pendek sehingga jelas gitu ya, sebulan ke depan mau ngapain, 1 minggu ke depan mau ngapain, 1 tahun ke depan kita mau ngapain, dan seterusnya, sehingga tujuan kita, cita-cita kita itu lebih jelas arahnya gitu. Dalam 2 hal, yaitu momen coaching and counseling one-on-one bersama dengan Pak Eko selaku direktur atau pemimpin QEP, yang mana ini memberikanku banyak sekali penguatan atas pengalaman-pengalamanku yang tidak menyenangkan, dan juga merasa didengarkan dengan solusi-solusi yang sangat membantu di masa depan, dan percaya bahwa aku masih memiliki harapan di kedepannya. Nah, kemudian yang kedua adalah momen training dan konseling di QEP, lebih tepatnya yaitu PEP dan AMT. Beberapa kalimat yang ku ingat adalah, jagalah angsamu sebelum kamu ingin menghasilkan telur yang lebih banyak. Seperti bandara transit, tempat aku singgah sebelum nantinya melanjutkan penerbangan ke tempat yang lebih jauh dan tentunya tempat yang lebih tinggi. Tempat menimba ilmu sedalam mungkin. Murah berbagi ilmu dan juga kasih sayang. Yeay. Berkat, rahmat, dan juga hikmat. Sibuk tapi asik.
ibaratnya kayak kolam air yang luas gitu loh, dan kita tuh adalah orang-orang yang haus akan ilmu. Nah, di KIIPI itu kita bisa minum, bisa cari pengalaman lebih banyak, dan juga mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu loh, yang pastinya bisa langsung kita praktekin dalam kehidupan kita. Cermin, kalau menurut aku pribadi ya, kenapa setelah bergabung di KIIPI aku tuh merasa lebih mengetahui diri aku siapa gitu. Mulai dari kelebihan dan juga kelemahan. Tapi setelah mengetahui kelemahan itu, kemudian aku menemukan beberapa cara yang bisa aku lakukan untuk overcome kelemahan tadi. Sehingga nantinya kalau udah terjun di dunia kerja profesional gitu ya, nantinya akan lebih mudah gitu dalam bekerja, dan lebih mudah untuk meningkatkan karir kita di dunia kerja. Bisa diibaratkan sebagai laut yang luas, yang dalam, lalu sumur yang dalam, langit yang luas, cerah. Tinggal teman-teman bisa memaknai, bisa mengambil dari intisari ketika magang itu seberapa jauh, seberapa bisa diambil ilmunya. Tanah subur, karena di sini kita bisa menumbuhkan apa saja yang kita inginkan, yang kita mau, karena KIIPI sudah menyediakan pelatihan, sumber daya, saran, pengalaman, dan bisa kita gunakan kapanpun dan dimanapun. Asal kita ngomong, mau ini dong, oke, kita coba yuk. Gitu. Nah, kita akan selalu berusaha. Nah, di sini aku senang karena tanah subur, karena KIIPI bisa menjadikanku pohon-pohon yang baik, yang juga harapannya bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Terima kasih. Karena yang didapatkan itu adalah seperti AMP dan juga PEP. Terus untuk yang kenapa masih bertahan di KIIPI itu karena di sini khususnya saya memiliki rekan kerja yang enak diajak ngobrol satu sama lain, dan juga sefrekuensi, sama-sama suka hal yang suka ya gitu. Selain dari divisi media yakni mendesain, kemudian editing video, kemudian juga menjadi talent TikTok seperti itu, aku juga mendapat manfaat dari divisi lain, yakni aku menjadi tester misalnya, kemudian aku menjadi interviewer, kemudian aku juga menjadi co-tester, kemudian aku juga menjadi fasilitator dan juga pemateri. Kemudian alasan kenapa masih bertahan di KIIPI, karena selain mendapatkan pengembangan karir yang sangat banyak yang bisa menggali potensi yang aku punya, aku juga sering mendapatkan feedback. Kurang lebih begitu dari aku. Pengembangan karir yang didapatkan mungkin lebih ke arah mentalitas ya, baik itu integritas ataupun juga profesionalitas kita dalam mengerjakan berbagai proyek yang KIIPI miliki gitu. Dan salah satu alasan yang membuat aku masih bertahan di KIIPI adalah KIIPI yang masih bersedia untuk menjadi sarana aku untuk melatih keterampilanku, melakukan trial dan error sebanyak apapun yang aku butuhkan. Karena aku ingat kata Pak Eko, percaya diri, percaya proses, ala bisa karena biasa. So, lakukan apapun yang bisa membuat dirimu berkembang di KIIPI.